Halo semua, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Erwin Spandi dari Winter Stocks Indonesia. Ya, hari ini yang dapat profit luar biasa siapa? Ayo, angkat tangan. Iya, ya. Saya di video kali ini, ya, saya ingin bahas sesuatu yang mana itu, ya, ini pertanyaan bukan datang dari teman-teman di grup, bukan, ya. Kalau teman-teman di grup mungkin udah pada tahu, ya. Saham cuan hari ini kan naik. Ada datang pertanyaan dari nasabah, tapi bukan nasabah saya, nasabah online yang telepon, sampai telepon ke, ya, telepon pertanyaannya adalah gini, Pak, gimana cara menilai valuasi suatu saham? Waduh, pertanyaannya maksudnya dia nggak langsung ke saya, tapi ke teman kita di kantor. Saya bingung nih, jujur. Saham yang valuasinya kita anggap bagus, at the end malah turun, nyungsep, ya, minusnya dalam. Nah, hari ini emiten cuan, ya, belum tahu dia, itu naiknya belasan persen, all time high. Bagaimana caranya, ceritanya? Ini saya hitung valuasinya secara fundamental, ya. Ini sama kompetitornya, ADMR, ya, bukan kompetitor lah, peers, ya, company yang mirip, yang serupa. Itu ADMR sekarang saat ini valuasi jauh lebih murah dibandingkan Petrindo ini, cuan ini. Bagaimana cerita bisa naik lebih jauh lagi, naik lagi? Jangan-jangan dia mau ikut ADMR dulu, naik sampai ribuan persen. Terus sih gimana Pak ini? Jadi caranya kita bagaimana nih pilih saham IPO mana nih? Nah, saya mau antara dua nih. Saya mau bahas, kalau cerita panjang lebar, waduh, bisa jadi workshop nih, ya. Tapi ya saya tergelitik justru makanya saya bahas di sini, ya, bahwa saham yang bagus, ya, kita lihat dulu, ya, ini latar belakangnya apa, ya, valuasinya bagaimana, ya, dan diterima nggak sama investor. Investor kebanyakan, kalau investor kebanyakan modelnya cuma buy and hold, artinya beli terus diem, disimpan diem begitu aja, ya nggak kemana-mana lah itu saham, ya. Saham itu ya duduk diem aja, berharap itu naik sendiri. Mana ada cerita bisa naik sendiri saham? Ada yang tahu bagaimana caranya suatu saham bisa naik sendiri? Nggak ada, nggak ada cerita saham naik sendiri. Pasti harus ada mekanisme pasar, ada yang kita sebut sebagai supply dan demand, yang mana demand-nya bagaimana ini? Ada demand nggak? Kalau nggak ada demand, ya yang ada malah supply terus, otomatis harga sahamnya ya turun lah. Ya kita nggak usah sebut nama sahamnya, ya, karena rata-rata saham emiten IPO itu rata-rata pada nyungsep semua, ya, belakangan ini. Yang valuasi, maksudnya story-nya bagus-bagus, nyungsep semua, ya. You name it lah, emiten yang berhubungan dengan nikel, ya, ada 2 emiten yang berhubungan dengan nikel aja nyungsep terus. Ya, bagaimana saham yang kayak cuan bisa naik terus gitu, ya, yang mana kalau kita lihat harganya secara fundamental dia nggak kemahalan. Terus udah gitu dibandingkan kompetitornya juga kemahalan, dan belum ada katalis positif. Satu-satunya katalis positif yang dirilis hari ini yang saya sedikit kasih bocoran itu adalah belum berniat untuk dana IPO-nya masih utuh, dan dia tidak jadi bangun stockpile, ya. Dia jadi lagi berpikir untuk investasi, atau untuk dialihkan ke anak usahanya TP, itu apa namanya itu. Ya, saya nggak hafal. Tapi intinya, ya, kata saya aja bahkan itu tidak terlalu positif, ya. Itu aja kok naik lagi gitu. Ya, sebenarnya yang orang beli adalah sentimen. Yang orang beli adalah narasinya. Bagaimana narasinya menceritakan ini, bagaimana ini perusahaan ini akan berkembang. Pertanyaan mungkin datang lagi.
ada mungkin muncul lagi sanggahan. Kurang bagus apa narasi emiten-emiten nikel itu, ya. Terbesar di Indonesia, proyek mercusuar pemerintah, eh, efisiensi yang sangat tinggi ya produknya, dan ke depan ini adalah industri masa depan. Ya, kata kunci terakhir adalah industri masa depan. Berarti apa? Ya masing-masing akan datang naiknya, jangan sekarang belum. Ada beberapa hal mungkin ya, ada strategi-strategi lain yang sedang dilakukan supaya harganya ada mungkin ada orang tertentu yang kepengen ambil barang lebih banyak dan sebagainya ya. Terlepas dari itu semua, ya kalau Bapak Ibu meyakini saham ini bagus, IPO dan belum jualan dan posisi merah, ya udah duduk diam aja. Pada dasarnya, orang yang beli saham IPO itu adalah seorang investor yang, kalau boleh saya bilang, membeli masa depan. Naiknya masa depan. Kalau bisa hari ini dalam berapa waktu pendek ini bisa naik, ya itu beruntungnya Anda gitu. Tapi kalau dia turun, malah sebenarnya kita harusnya sebagai investor harusnya senang. Kalau memiliki keyakinan bahwa ini pasti akan naik, ketika dia turun, tambah turun, ya beli terus. Seringkali pertanyaannya adalah, selama uang kita masih berseri, ya jangan lakukan itu. Mending tunggu dulu sampai dia kena bottom, kena dasar, baru pelan-pelan mulai beli. Ada beberapa contoh emiten yang sebenarnya bisa kita kasih ini. Kebetulan ini bukan saham IPO, tapi saya kemarin baru dapat istilahnya baru dapat insight lah ya. Satu emiten ini namanya Saratoga. Ya, dan kalau kita lihat menurut monthly-nya, bayangin, dia dari titik tertingginya ini sudah turun 50%. Ya, udah turun 50%. Dan ini monthly dan pergerakannya udah ada tanda-tanda ya. Weekly-nya lebih menarik, weekly-nya ya. Weekly lebih menarik, sudah ada mulai pergerakan. Nah, kalau belinya di sini, terus dia turun di sini, kita tambah average down, dia turun lagi, average down, dia turun lagi, average down, dia turun lagi, average down. Nah, Bapak Ibu udah ada di kondisi ini, mungkin bertanya-tanya, Pak, ini kalau nanti kayak gini gimana, Pak? Kalau dia habis itu turun lagi gimana? Udah kena mental istilahnya ya. Psikologisnya udah kena ya. Nah, kayak gini, udah naik bagus-bagus dia turun, naik bagus-bagus dia turun. Pak, ini kalau kejadian gitu gimana? Dan dia turun lagi gimana? Ini mandinya kayak gini, Pak. Bisa nggak dia turun lagi? Sampai ke sini lah, sampai ke 1100. Ya bisa aja, nothing is impossible di dunia saham. Tapi apalagi ada invincible hand yang berniat belanja tapi harganya jauh di bawah. Itu bagaimana? Yang penting kalau teman-teman punya keyakinan bahwa ini saham punya masa depan, ya udah hold aja gitu. Tapi kalau enggak, ya udah jangan. Pertanyaan sama, vice versa kalau waktunya profit taking. Kalau kita rasa, ini kok kalau ini sudah tinggi harganya, mau profit taking dulu, ya silakan. Tapi kalau dirasa, ini mah bakal ke berapa ribu gitu, ya silakan aja, hold aja gitu. Jadi masing-masing ya, kita harus punya pemahaman ini dan harus bisa berdamai dengan hati. Kalau memang pada dasarnya pengen invest, ya udah anggap itu uang dingin, duduk diam manis, sudah selesai. Atau kalau kita pengen tuh buat opportunistik, dia naik kita beli, kita jual, dia turun kita beli lagi, kita trading gitu ya, saham IPO kita tradingin, ya fine. Saya jujur cenderung lebih suka ke sana ya. Sedikit sekali orang yang saya arahkan untuk buy and hold. Biasanya kecenderungan karena dananya super besar. Kalau dananya super besar dan bayangin, cuan itu hari ini transaksinya mencapai 36 billion. Bagaimana yang ketika dia masih di angka 5 bio, bahkan pernah di bawah itu, bahkan cuma 2,8 bio. Betapa susahnya saya. Ups. Ya, jadi ya nggak gampang gitu ya, nggak gampang kita belanja barang di saat-saat barang ini kurang liquid ya, nggak gampang. Ya, itu aja dulu cerita-cerita saya ya. Oh ya, by the way, ya ada indikator baru memperkenalkan VBD ya, volume bandar detektor. Artinya apa? Ya, saya jujur ini masih pengembangan, jadi jangan buru-buru
Jangan buru-buru pengen dulu ya, pengen mau aja. Nah, ini untuk melihat volume, volume besar, volume akumulasi besar. Dan saya lagi mikirin gimana caranya untuk memvisualisasikan, untuk maksudnya supaya teman-teman bisa, ini bisa bagus dan sebagainya gitu ya. Masih saya uji coba juga. Kalau uji coba sih sudah, uji tuntasnya sudah, ini sudah tuntas, sudah oke. Terbukti ketika pergerakan dia bisa detect ya, bandar bisa detect. Tapi kita tidak tahu ini barang ini beli atau bandar ini beli atau jual, kan kita tidak tahu ya. Karena yang namanya volume tercatat semua sama pada dasarnya. Karena apa? Yang ada yang beli pasti ada yang jual, ada yang jual pasti ada yang beli. Dan kita masih daripada itu saya jadiin satu ya. Dan kelihatan kalau saham ini cenderung turun dan dia muncul keluar, artinya orang jualan. Sebaliknya kalau dia lagi di bawah dan ada volume ini, berarti dia ada pola reversal, potensi ada reversal. Jadi ya siap-siap aja, siap-siap beli. Nah ini kan kelihatan ya. Nah di sini saya berusaha sekali, berusaha sekali itu nggak nongol. Itu terus apalagi ya yang kelihatan, ya kelihatan sebentar. Demas, nah, ini kelihatan tuh. Wah, nurut sekali loh ini ya, detect sekali. Lagi saya tenang, sabar, semua pasti kebagian. Saya lagi uji coba. Rumusnya sudah fix, cuma bagaimana caranya saya ngeplotinnya ya, bagaimana caranya supaya saya bisa taruh di sini. Jadi ini berguna banget, ini sangat-sangat berguna jujur. Ya, karena di situ saya bisa melihat pola-pola apa ada nggak ya. Ini kayak gini saya suka. Lagi tiduran, lagi di bawah, lagi support tapi dia keluar volume. Nah, ini potensi ya, artinya dia volumenya besar di bawah dan siap-siap rebound. Ya, cakep ya. Saratoga kembali lagi. Nah, ya kayak gini. Ini di bawah cakep nih ya. Weekly-nya juga sama. Ya, ini ketutupan nih, sorry. Ya, ketutupan. Harusnya ada lagi. Jadi cenderung naik dan ini. Nah, yang ini di monthly belum kelihatan. Jadi ya kelihatan. Kalau di hourly mungkin lebih kelihatan. Oh ya, tuh kelihatan. Ada momentumnya jelas kelihatan. Itu lebih ke momentum sih. Saya jujur masih berpikir gimana caranya supaya bisa ini, tapi kayaknya udah the best sih. Saya udah mikir ngulik lama dan ya ini udah the best. Pakai dulu di Bochart ada, silakan teman-teman pakai sembari saya lagi menyusun, merapikan lebih jelas tools indikator ini. Oke, kita langsung masuk ke market review aja deh. Composite bisa kayak gini. Wow, apaan ini ya? Tadi udah bagus-bagus ya, saya turun kayak gini. Dan nih targetnya 6938, sedangkan ini tertinggi 6931. Bukan sulap, bukan sihir ya. Itu mau kena dia koreksi. Target ambil dari mana? Ya gampang, ambil dari sini aja. T1, T2, T3 dan tiba-tiba dia lompat, selep langsung ke extension 1. Nggak pakai di tengah-tengah ini ada target apa gitu ya, nggak ada, langsung ya itulah kita sebut kuantitatif ya, jangan main-main dengan kuantitatif. Powerfulnya bagaimana. Coba cuan udah keluar belum? Mungkin kalau cuan pakai ini kali ya, 4H. Saya aja belum keluar. Oh, ininya berdasarkan ini. Saya kenapa dia nggak keluar di sini ya, malah keluar di sini doang. Iya, ini kenapa keluar ya? Nah, coba saya cek lah. Ya, cakep lah ini ya. Coba kita lihat komposite kita, sorry. Balik lagi ke komposite. Komposite hari ini transaksinya 8,4 triliun dengan asing net buy hampir 1,2 triliun, 1190. Wow. 1.190 miliar, 1,19 triliun. Transaksinya cakep dan kelihatan kalau IHSG masih punya
peluang untuk naik lagi, tapi ingat di minggu ini ada pengumuman inflasi dan kita libur di tengah minggu. Yay. Ya, potensi untuk koreksi dulu, koreksi sehat, untuk kemudian di rebound lagi. Terus bagaimana dengan sektoralnya? IDX Basic ya ketahan, belum sempat naik lagi, belum bisa naik lagi tepatnya. Mungkin dalam 1-2 hari ini istirahat dulu, konsolidasi dulu. Consumer cyclicals mantap ya, setelah kena selendang dari rebound, moga-moga bisa breakout. Energi cakep ya, walaupun saya kok agak ngeri-ngeri sedap nih. Waktunya jualan dulu kali, habis ntar serok lagi. Sektor finance pun sama. Wah, kayaknya koreksi dulu kali ya. Healthcare juga sama. Industri masih slow but sure. Ini kayak di-maintain banget nih. Infrastruktur, ini sih masih bisa naik. Terus ada consumer non-cyclical. Nah, ini koreksi dulu. Moga-moga selendang dan dari segera rebound lagi. Properti, ini mungkin bisa turun lagi. Terus tekno dan transportasi. Tekno juga kurang cocok saya, candle-nya, dan transportasi masih belum kemana-mana. Ya, kalau lihat modelnya, nggak kaget ya kalau seumpamanya besok kok dia swing dulu. Walaupun volumenya gede. Pak, volume gede bisa, memang nggak bisa swing? Ya bisa dong. Momentum besar bisa swing kok, Mas. Justru malah kita lihat, kadang saya dari candle juga pengaruh. Kalau candlenya merah, terus dia akumulasi gede, dan besoknya hijau, wah itu saya berani spec buy. Ya, jadi kita nggak langsung serta-merta langsung ketika lihat ini di hari yang sama, enggak. Kalau saya biasa besok lihat besoknya. Kondisi bagaimana? Ya, nanti kita cek sekalian dengan ulasan deh. Oke, sekalian aja. Pertama dengan Goto. Nah ini, ketika kita lihat kemarin dia naik ada volume dan hari ini masih ini reaksi kita ya beli gitu. Ya. Terus Indi mirip-mirip ya. Di beberapa waktu kemarin sudah muncul. Hari Jumat dia naik, dan hari ini ketika dia naik ya kita beli. Pak, jadi merah dong hari ini? Ya, nggak juga. Kita pakai money management dong, ya kan? Terus strategi. Terus habis itu ada Java. Sorry. Ini sama ya. Udah ada sempat muncul, terus dia swing, masih di sini, harganya masih di sini, dan dia hari ini hijau, kita spec buy, bukan hari ini, kemarin tanggal 13 spec buy, dan hari ini sudah sampai T1. Ya, 2%-an. Potpet kan? Adaro ya, Adaro juga cakep ya. Nah ini kayak gini. Dia turun, ada candle merah, terus muncul, dia hijau, dia muncul, kayak ada polar reversal, beli. Ini bahkan sudah sampai T3 ya. Bahkan mau mencapai extension. Nice kan? Terus last but not least yaitu MTech ya. Sama ketika dia hijau, hari ini tambah naik, dia kurang merah, dia merah, ya kita coba kita pantau. Umpamanya kita beli di sini pun nggak apa-apa, ketika turun kita beli lagi, dan ya toh sampai sekarang tetap naik, overall tetap naik, bahkan sudah sampai T3. Hari ini tertinggi di 805, ini benar-benar sampai di 805. Ya, nikmat apa gitu yang cari di mana gitu indikator yang kayak begini. Ya, itu ulasan kita ya. Jadi semoga cukup jelas ya bagaimana sekilas lah bagaimana cara penggunaan indikator ini. Sementara lihat board chart dulu ya. Oke, untuk besok rekomendasinya adalah banyak nih. Pertama ada BNGA. Ini menarik banget, ada volume keluar hari ini ya. Hari ini keluar PBD. Volume detektornya keluar. Terus habis itu ada Medco. Hari ini juga keluar ya, dan dia lagi sideways. Mungkin tidak serta-merta langsung BAM, tapi saya lihat peluangnya cukup besar. Ya sabar aja, belajar sabar. BTPS, cakep. Hari ini pertama dia rebound dari pullback-nya. Dalam beberapa waktu ke depan, silakan atur strategi. Kelihatannya ini belum selesai dan belum ada niatan untuk selesai juga. Ya. Terus habis itu, habis BTPS ada Dharma. Ini rebound dari pullback, cakep ya, Dharma.
Target saya harusnya dia bisa naik ke atas ini. Semoga bisa breakout lagi. Terus habis Dharma, last but not least yaitu ada MAPI. World Darling. Jadi di tengah kondisi pandemi, endemi kayak gini ya, market udah membaik, rupanya MAPI membukukan kinerja yang baik juga. Dan lihat, dia rebound, lihat pergerakan dia ngeri. Cakep sekali ya. Ya itu MAPI, moga bisa breakout. Oke, ya itu dulu market review kita, rekomendasi serta ulasan untuk perdagangan tanggal 18 Juli 2023. Semoga indikator ini pas ya, bisa cocok. Silakan Bapak Ibu gunakan tes di chart ya. Sementara saya lagi berpikir untuk cari jalan, tetap pakai dengan simbol ini, kegunaannya begini, atau saya rubah, saya cari lagi mana yang paling pas. Sejauh ini sih cukup puas. Oke, ya sampai jumpa semuanya. Jangan lupa hari Rabu libur, jadi besok mungkin ada tekanan sedikit, tapi overall market Indonesia masih oke kok. Ya, stay safe, stay healthy, and God bless you all. See you. Happy cuan!